Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Arlen Diki Agustin selaku mahasiswa yang mengambil mata kuliah dialektologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa serta variasi bahasa berdasarkan segi penutur. Baiklah, sebelum saya berbicara variasi bahasa, saya berbicara dulu apa itu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa bunyi suara atau lambang yang dikeluarkan oleh manusia untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia lain. Sebagai sebuah alat komunikasi, bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang mesti dipahami oleh semua penutur bahasa itu sendiri. Namun, karena penutur bahasa tersebut meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia yang homogen, serta adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam, maka wujud bahasa yang konkret yang disebut ujaran atau parole menjadi tidak seragam. Bahasa itu menjadi beragam dan bervariasi menurut Abdul Karim. Nah, selanjutnya tentang variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Nah, dalam hal variasi bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu sendiri. Nah, yang kedua, variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Nah, kedua pandangan tersebut dapat saja diterima ataupun ditolak. Jelas, variasi bahasa itu dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Selanjutnya itu variasi bahasa. Variasi bahasa berdasarkan segi penutur. Pertama, idiolek. Variasi bahasa idiolek ini merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang mempunyai idiolek masing-masing. Idiolek ini berkenan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat dan sebagainya. Yang paling dominan adalah warna suara. Kita dapat mengenali suara seseorang yang kita kenal hanya dengan mendengar suara tersebut. Idiolek melalui karya tulis pun juga bisa, tetapi di sini bedakannya agak sulit. Nah, itu idiolek itu kita seperti saya berbicara. Nah, ketika saya berbicara, orang lain akan tahu bahwa ini Diki atau ini teman saya Diki. Karena yaitu idiolek tadi, orang sudah mengenali suara kita gitu. Itu yang idiolek. Yang dialek yang kedua itu dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tertentu, dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional atau dialek geografi. Para penutur dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai idioleknya masing-masing, memiliki kesamaan ciri yang menandai bahwa mereka berada pada suatu dialek yang berbeda dengan kelompok penutur lain yang berada dalam dialeknya sendiri dengan cara lain yang menandai dialeknya juga. Dalam bahasa Bali misalnya ada beberapa dialek. Bahasa Bali dialek itu bahasa dialek Nusa Penida, bahasa Bali dialek Kelungkung yang berbeda dengan bahasa Bali dialek Singaraja. Itu dialek Sabana. Contoh pengucapan kata suba bahasa Bali yang biasa diucapkan subo oleh masyarakat Tabanan dan dengan dialeknya. Tabana atau diucapkan sube oleh masyarakat Kelungkung dengan dialek. Nah, jadi bunyi itu berbeda gitu. Berbeda dialek. Bukan hanya di daerah Bali. Di Pasaman saja itu sudah berbeda, sudah banyak berbeda dialeknya gitu. Jangankan antar Pasaman atau Pasang Barat atau Riau misalnya. Antar Pasaman aja antar negara itu sudah berbeda dialeknya. Contoh di daerah Pariaman dan Pasaman misalnya. Di daerah Pasaman itu menyebutkan bahwa bareh itu adalah boreh. Kalau daerah Pariaman itu bareh gitu. Selanjutnya tentang ukuran 1 2 itu kalau di Padang itu cie.
kalau di Pasaman tempat saya itu menyebutkan sebuah, sobijit. Nah, jadi ada yang menyebutkan sebuah dan sobijit. Jadi berbeda. Kalau di sini adalah cie, kalau di Pasaman kampung saya sebuah atau sobijit gitu. Itu tentang dialek. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.